Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kimia Organik Bahan Alam Kimia 5B, jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang dengan dosen pengampu Profesor Dr. Sudarmin MSI. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap tentang High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Video ini akan mencakup deskripsi alat termasuk jenis dan tipe HPLC, serta menjelaskan prinsip kerja dan bagian-bagian utamanya. Selain itu, kami akan membahas manfaat HPLC dalam menganalisis struktur kimia organik. Terakhir, kami akan memberikan contoh artikel yang menggunakan HPLC dalam penelitian untuk memperdalam pemahaman kita. Sebelumnya, perkenalkan saya Dina Sinete Pramita dengan NIM 4311422251 dan rekan saya Farah Estuti dengan NIM 4311422069. Saya Alfia Zaratul Aini dengan NIM 4311422039. Dan yang terakhir, saya Muhammad Tidurani Famruwah dengan NIM 4311422010. High Performance Liquid Chromatography atau HPLC adalah salah satu instrumen yang dipakai untuk teknik analisis pemisahan secara kualitatif, kuantitatif, pemisahan atau isolasi, dan pemurnian. Merek tipe jenis HPLC yang akan kami bahas yaitu sebagai berikut. Mereknya adalah Thermo Scientific, sedangkan tipe alatnya adalah ESQEM with Van Quiscor, sedangkan jenis alatnya yaitu LCMS. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari HPLC. Berikut ini adalah bagian-bagian dari HPLC. Yang pertama ada solvent reservoir. Solvent reservoir ini adalah cairan untuk fase gerak yang merupakan campuran komponen cair polar dan nonpolar yang konsentrasinya bervariasi tergantung pada komposisi sampel. Yang kedua yaitu pompa. Pompa ini berfungsi sebagai alat untuk mengalirkan cairan pembawa sampel fase gerak sepanjang kolom pada laju alir spesifik yang dinyatakan dalam mililiter per menit. Yang ketiga yaitu ada autosampler. Autosampler ini yaitu injektor sampel otomatis yang dimasukkan sebagian kecil larutan sampel dari wadah sampel ke dalam kolom kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC dalam kondisi aliran bertekanan tinggi. Yang keempat yaitu ada kolom. Kolom ini yaitu fasa diam yang berfungsi sebagai tempat pemisahan komponen-komponen yang akan dianalisa dalam sampel menggunakan berbagai parameter fisika dan kimia. Yang kelima yaitu komputer. Sering disebut sistem data karena berfungsi mengontrol semua perintah alat HPLC, menginterpretasikan sinyal dari detektor dan menggunakannya untuk menentukan waktu retensi. Waktu retensi komponen sampel sebagai analisis kualitatif dan jumlah komponen sebagai analisis kuantitatif. Yang terakhir yaitu spektrofotometri massa yang berfungsi sebagai detektor lanjutan setelah proses pemisahan di HPLC. HPLC bekerja dengan dua fase, yaitu fase gerak cairan atau pelarut yang membawa komponen campuran menuju detektor dan fase diam di kolom partikel berpori dengan luas permukaan tinggi yang menahan komponen. Kemudian fase gerak dialirkan dari reservoir oleh pompa dengan kecepatan tetap yang diatur oleh program dari HPLC. Sampel yang diinjeksikan dan terbawa oleh fase gerak menuju kolom, di mana komponen dipisahkan saat fase gerak terus dialirkan. Kemudian detektor kemudian mengidentifikasi dan mengukur kadar komponen, menampilkan hasilnya di layar. Instrumen HPLC memiliki peran yang sangat vital dalam laboratorium kimia, terutama dalam bidang kimia bahan alam.
Hal ini dikarenakan instrumen HPLC dapat digunakan untuk mengukur kandungan senyawa bioaktif dalam ekstrak tumbuhan, baik dalam aspek kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, instrumen HPLC juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemurnian atau pemisahan satu senyawa dari senyawa lain sebelum diukur atau dimurnikan menggunakan instrumen HPLC. Perlu dilakukan persiapan ekstraksi sampel pada bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, biji, dan sebagainya, atau fraksinasi. Cara kerja dalam penggunaan HPLC yang pertama yaitu mempersiapkan fase gerak terlebih dahulu. Kemudian sampel dimasukkan pada auto sampel dan akan dialirkan melalui pompa. Kemudian alat HPLC diaktifkan dan akan dideteksi melalui Van Quiz column compartment atau fase diam. Kemudian detektor akan menganalisa zat yang ada dalam sampel dan akan dihubungkan pada komputer. Kelebihan HPLC sendiri dapat digunakan untuk analisis zat yang volatil dan non-volatil. Kemudian mengubah zat volatil menjadi volatil atau sebaliknya membutuhkan waktu dan keahlian yang khusus, sehingga menggunakan HPLC sendiri dapat menguntungkan bagi peneliti. Kemudian HPLC hanya membutuhkan ukuran partikel sampel yang kecil dan dapat dimodifikasi langsung sesuai kuantifikasi yang diperlukan dan menghasilkan hasil yang handal. Kemudian terdapat kekurangan dari HPLC. Kekurangan dari HPLC sendiri yaitu membutuhkan analis sumber daya manusia khusus untuk mengoperasikan HPLC karena membutuhkan keterampilan yang khusus. Khususnya hal ini berhubungan dengan alat HPLC yang mahal, terutama pada reagen, kolom, dan spare part yang digunakan. Harga kolom HPLC sendiri bisa mencapai puluhan juta rupiah. Berikut ini adalah contoh artikel penggunaan instrumen HPLC. Penelitian ini, analisis HPLC dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengukur kandungan senyawa aktif utama yaitu asiatit asid dan madestosoid dalam ekstrak metanolik dari bagian utama tanaman Centella asiatica. Cara kerja dilakukan dengan yaitu sampel dari daun tanaman ini dikeringkan, kemudian digiling dan diekstraksi menggunakan metode Soclet. Nah, dengan metode Soclet ini digunakan pelarut metanol. Ekstrak yang dihasilkan kemudian dikonsentrasikan, dilarutkan kembali dalam metanol dan disaring melalui filter yang berukuran 0,45 mikrometer sebelum dianalisis menggunakan HPLC. Pengujian dilakukan yaitu dengan sistem Bionek Ultimate 3000 UHPLC plus dengan kolom laser fase C18 dan fase gerak yang digunakan adalah campuran air dan asetonitril dengan gradien dari 80:20 hingga 20:80. Kemudian laju alir diatur pada 1 mili per menit dan panjang gelombang deteksi disetel pada 206 nanometer. Untuk memastikan akurasi, larutan standar dari asiatit asid dan madestosoid dibuat dengan konsentrasi yang berdegradasi yang menunjukkan hubungan linear dengan koefisien determinasi yaitu 0,98 hingga 0,91. Hasil analisis menunjukkan bahwa waktu retensi dari asiatit asid adalah 31,30 menit dan waktu retensi madestosoid adalah 14,58 menit. Hasil ini dikonfirmasi melalui grafik kromatogram yang ditampilkan pada layar yang menunjukkan dua puncak utama, yaitu pada waktu retensi 14,677 menit yang diidentifikasi sebagai madestosoid dan pada waktu retensi 31,277 menit yang diidentifikasi sebagai asiatic acid. Hasil analisis kuantitatif terhadap ekstrak metanol Centella asiatica mendeteksi kandungan asiatic acid sebesar 1,89% dan madestosoid sebesar 0,35%. Kolerasi koefisien dari metode analisis ini menunjukkan nilai yang tinggi, yaitu sebesar 99,21 hingga 1% untuk asiatic acid dan 98,65%
hingga 1% untuk mandatoid yang mencerminkan keandalan dan reproduktivitas metode tersebut. Kemudian dengan metode HPLC ini, kedua senyawa berhasil diidentifikasi dan diukur secara akurat yang mengonfirmasi kehadiran mereka sebagai komponen bioaktif utama dalam Xylella asiatica. Temuan ini menjadi dasar peneliti selanjutnya untuk mengembangkan bahwa tanaman Xylella asiatica dapat digunakan sebagai antibakteri yang diobservasi pada ekstraknya, sekaligus memperkuat bahwa potensi penggunaan tanaman ini dalam pengembangan obat antibakteri yang berbasis tanaman. Sekian video dari kami mengenai pengenalan alat HPLC. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.